Para siswa, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fisika. Pada acara ini akan kita bahas mengenai koefisien induksi yang biasa juga disebut induktansi dari suatu kumparan. Kumparan ialah gulungan kawat yang biasa dililitkan pada inti besi lunak. Salah satu kegunaan kumparan adalah menimbulkan medan magnet. Apabila saklar es ditutup, tampak jarum kompas menyimpang. Berarti ujung-ujung kumparan ini ketika dialiri listrik menimbulkan medan magnet. Kegunaan lain dari kumparan adalah membangkitkan gaya gerak listrik atau GGL dan sering juga disebut tegangan. Mari kita perhatikan percobaan berikut. Coba Bud, susun rangkaian berdasarkan lembaran kerja ini. Ini adalah kumparan 12.000 lilitan beserta teras besi. Ini adalah lampu tespen yang kita ambil dari dalam tespen. Ini adalah rheostat atau hambatan geser. Ini baterai dan saklar. Coba cek benar tidak rangkaian ini. Lampu tespen sudah paralel dengan kumparan dan paralel dengan baterai. Ya, menurut LKS ini sudah benar. Sekarang coba Bud, saklar ditutup. Ya, sudah ditutup. Lampu tespennya nggak menyala. Berarti tegangan baterai tidak mampu menyalakan tespen. Sekarang coba Bud, saklar dilepas tiba-tiba. Ya, lampu tespen nyala sesaat. Berarti sesaat saklar dilepas, pada kumparan timbul tegangan sesat yang besar, sehingga mampu menyalakan tespen. ya, benar. Sekarang coba Bud, saklar dibuka, ditutup secara berulang. Baik. Ya, lampu tespen menyala selama saklar ditutup, dibuka secara berulang. Terjadinya tegangan pada ujung-ujung kumparan disebabkan arus yang mengalir dari baterai terputus-putus. Menurut Faraday, perubahan arus pada kumparan menimbulkan perubahan banyaknya garis gaya magnet yang dikurung kumparan. Sehingga pada ujung-ujung kumparan timbul tegangan yang disebut gaya gerak listrik atau GGL. Karena GGL yang timbul pada kumparan adalah akibat perubahan arus pada kumparan itu sendiri, maka GGL ini disebut GGL induksi diri. Besarnya GGL induksi diri ini sebanding dengan perubahan arus tiap satuan waktu. Tanda negatif menyatakan hukum Lenz. Selain faktor besarnya perubahan arus terhadap waktu tadi, ternyata ada faktor lainnya yang mempengaruhi besarnya GGL tadi. Untuk itu, kita ikuti percobaan berikut ini. Bagaimana perjalanan berikutnya? Gimana kalau kita gantian Bud? Sekarang saya yang melakukan dan kamu yang membaca LKS. Baik. Sekarang teras besi dilepas dan saklar dibuka dan ditutup berulang. Wah, lampu tespennya kurang terang. Coba sekarang teras besinya dimasukkan lagi, Sekarang nyala tespen lebih terang. Bud, dari kedua percobaan tadi, apa kesimpulan kita, Bud? Ya, jelas. Pada saat besi lunak di dalam kumparan dilepas dan saklar diputus dan disambung berulang, nyala lampu tespen kurang terang. Dan pada saat besi lunak dimasukkan lagi, lampu tespen menyala lebih terang. Jadi,
GGL yang dihasilkan kumparan ditentukan juga oleh bahan yang terdapat di dalam kumparan tersebut. Jika pada kumparan terjadi arus listrik terputus-putus atau perubahan arus, maka besar GGL induksi yang terjadi pada kumparan ditentukan juga oleh bahan yang terdapat di dalam kumparan. Sekarang percobaan kita adalah kumparan kita ganti dengan 1200 lilitan. Ini kumparan saya ganti. Nyala lampu tes pen buram. Berarti GGL tersebut ditentukan juga oleh banyaknya lilitan. GGL induksi tergantung banyaknya lilitan kumparan. Artinya, GGL itu makin kecil bila banyak lilitan sedikit. Begitu pula sebaliknya. Faktor lainnya adalah luas penampang lilitan dan panjang lilitan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi selain faktor besarnya perubahan arus terhadap waktu adalah bahan yang terdapat di dalam lilitan kumparan, yang selanjutnya disebut permeabilitas atau mu, banyaknya lilitan atau N, luas penampang atau A, dan panjang lilitan atau L. Semua faktor ini menyangkut bahan dan bentuk kumparan. Maka sebab itu, semua faktor ini disebut koefisien induksi. Sama halnya dengan nama GGL induksi diri, maka koefisien ini disebut koefisien induksi diri atau induktansi diri dan diberi lambang L. Besar L dinyatakan dengan mu kali N kuadrat kali A dibagi L. Selanjutnya, GGL induksi dinyatakan dengan E sama dengan negatif L kali DI per DT. Dari persamaan E sama dengan negatif L kali DI per DT, secara matematis L dinyatakan dengan E dibagi DI per DT. Maka satuan L adalah volt detik dibagi ampere dan biasa disebut Henry. Jika induktansi suatu kumparan atau induktor adalah 1 Henry, berarti jika terjadi perubahan arus listrik 1 ampere tiap detik di dalam kumparan, akan menimbulkan GGL induksi 1 volt pada kumparan tersebut. Para siswa, jika tadi kita bahas mengenai koefisien induksi diri, yaitu salah satu faktor yang dapat mempengaruhi besarnya GGL induksi suatu kumparan, maka induktansi yang lain adalah induktansi timbal balik. Untuk itu, marilah kita perhatikan percobaan berikut ini. Ini adalah kumparan yang terdiri dari teras besi sebagai bahan permeabilitas. Ini adalah lilitan primer, sekunder, saklar, baterai, dan bola lampu. Lilitan primer terdiri dari 20 lilitan, sedangkan lilitan sekunder terdiri dari 600 lilitan. Pada saat saklar tertutup terus, ternyata bola lampu padam terus. Pada saat saklar on-off secara berulang, tampak lampu menyala. Berarti, perubahan arus pada lilitan primer menimbulkan GGL pada lilitan lainnya, yaitu lilitan sekunder.
Dari gambar ini, coba diskusikan dengan temanmu bagaimana terjadinya GGL induksi pada lilitan sekunder berdasarkan hukum Faraday. GGL yang timbul pada lilitan sekunder disebut GGL induksi timbal balik atau GGL induksi silang. Sekarang kita amati lagi percobaan berikut. Pada saat saklar dibuka tiba-tiba, jarum voltmeter menunjukkan skala 10 volt. Inilah besar GGL induksi timbal balik pada lilitan sekunder oleh perubahan arus mendadak pada lilitan primer. Sama halnya dengan induksi diri, selain faktor perubahan arus pada lilitan primer, besarnya GGL induksi pada lilitan ditentukan juga oleh faktor lain. Faktor lain ini disebut koefisien induksi timbal balik atau induktansi silang. Induktansi silang atau M ialah perbandingan GGL induksi pada suatu kumparan akibat perubahan arus tiap satuan waktu pada kumparan lainnya. Jika perubahan arus pada kumparan 1 menimbulkan GGL induksi pada kumparan 2, maka induktansi timbal balik dinyatakan dengan M sama dengan negatif E2 dibagi DI1 per DT. Sebaliknya, perubahan arus pada kumparan 2 menimbulkan GGL pada kumparan 1. Sama halnya seperti induksi diri, maka untuk mengetahui besarnya koefisien induksi timbal balik, marilah kita ikuti percobaan berikut ini. Kumparan primer terdiri dari 300 lilitan. Dan kumparan sekunder terdiri dari 1.200 lilitan. Pada saat saklar tiba-tiba dibuka, angka yang ditunjukkan multitester adalah 7,5 volt. Pada saat lilitan sekunder 3.600 lilitan, ternyata skala menunjukkan 22 volt, yang berarti lebih besar dari percobaan pertama tadi. Dari rumus M sama dengan E2 dibagi DI1 per DT, maka E sebanding dengan M. Tanda negatif hanya menyatakan hukum Lenz. Jika DI per DT tetap, maka E sebanding M. Dari kedua percobaan tadi, pada saat lilitan sekunder sedikit, tegangan kecil. Demikian juga sebaliknya. Oleh sebab itu, induktansi timbal balik sebanding dengan banyak lilitan kumparan.
Sekarang jumlah lilitan kita kembalikan ke 300 dan 1200 lilitan. Tetapi teras besi kita ganti dengan aluminium. Pada saat saklar dibuka tiba-tiba, jarum multitester tidak bergerak. Pada saat teras aluminium diganti dengan besi, jarum multitester menunjukkan angka 7,5 volt. Nah, dari kedua percobaan itu, induktansi timbal balik dipengaruhi oleh bahan yang terdapat di dalam lilitan. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya induktansi timbal balik adalah banyaknya lilitan dan luas penampangnya. Kesimpulan kita, induktansi timbal balik atau M ditentukan oleh banyaknya lilitan primer dan sekunder, permeabilitas bahan di dalam lilitan, panjang lilitan, dan luas penampang lilitan. Besar koefisien induksi ini dinyatakan dengan M sama dengan mu kali N2 kali N1 kali A dibagi L. Para siswa, inilah contoh pemakaian induktor. Pada rangkaian listrik, kita sering menemukan induktor. Ini adalah induktor yang terdapat di dalam radio. Induktor selalu mempunyai teras di dalamnya yang biasanya adalah besi lunak. Ini adalah induktor Ruhmkorff. Induktor Ruhmkorff adalah alat yang dapat mengubah tegangan listrik searah menjadi tegangan listrik berdenyut yang tinggi. Loncatan bunga api ini adalah berdenyut karena tegangan kedua kawat berdenyut dan cukup tinggi. Prinsip kerja induktor Ruhmkorff adalah berdasarkan GGL induksi timbal balik. Lilitan primer lebih sedikit dan dihubungkan dengan tegangan DC. Lilitan sekunder mengelilingi primer dan jumlah lilitannya sangat banyak. Jika arus DC pada primer diputus-putus, maka terjadi perubahan medan magnet oleh primer. Perubahan ini juga ditangkap sekunder. Karena lilitan sekunder sangat banyak, maka GGL yang ditimbulkannya cukup besar, sehingga pada ujung-ujung sekunder terdapat loncatan bunga api. Contoh penggunaan induktor Ruhmkorff adalah busi pada mobil atau motor. Ini adalah koil pada mobil. Platina mobil memutus atau menyambung arus dari aki. Timbul GGL timbal balik pada ujung-ujung koil. Ini adalah busi yang tidak lain adalah ujung-ujung koil atau kumparan. Pada ujung inilah terjadi loncatan bunga api listrik yang akan memicu pembakaran bahan bakar di dalam silinder. Ini adalah transformator yang gunanya menaikkan dan menurunkan tegangan. Transformator adalah pasangan dua kumparan. Lilitan primer dihubungkan dengan arus PLN yang berubah-ubah besarnya. Timbul GGL induksi pada lilitan sekundernya. Ini adalah teras besi yang kegunaannya sudah kita pelajari tadi. Ini adalah penggunaan trafo pada radio. Kegunaan trafo ini untuk menurunkan tegangan listrik PLN. Nah,
Dari contoh-contoh kumparan tadi, pada prinsipnya selalu terdapat teras besi, lilitan, panjang lilitan, dan luas permukaan yang bervariasi. Semua itu berhubungan dengan induktansi yang kita bahas tadi. Sekarang inilah rangkuman pembahasan kita. 1. Kegunaan induktor adalah membangkitkan medan magnet dan gegel induksi. 2. Besarnya gegel induksi dari sebuah induktor adalah E sama dengan negatif L kali dI per dt. 3. Besarnya induktansi diri dinyatakan dengan L sama dengan mu kali N kuadrat kali A dibagi L. 4. Besar gegel induksi timbal balik adalah E2 sama dengan negatif M kali DI1 per dt. Dan E1 sama dengan negatif M kali DI2 per dt. 5. Besarnya induktansi timbal balik dinyatakan dengan M sama dengan mu kali N1 kali N2 kali A dibagi L.